yang bantu saya. Sebelum mulai, saya tahu ada beberapa profesional di sini, ada yang guru, ada yang atlet, ada yang coach. Saya mau tahu ketika kamu kerja, masalahnya apa? Karena tidak ada sistemnya, tapi sebelum kasih sistemnya, yang kita perlu hari ini kamu pulang dengan tool, instrumen, apa namanya, dengan alatnya untuk kerja lebih baik. Itu saja. Kalau satu dua cukup. Ya. Terus kita perlu tahu, bapak, bapak apa? Atlet. Oke. Guru di mana? Yang kerja seperti guru, ya, guru angkat, tidak. Sebelum guru apa? Guru Sport teacher. elementary school. Oke. Biasanya di sekolah kamu kerja dengan berapa anak-anak guru? 36 siswa. 36, ya. Dan mau mulai, saya harap mau mulai angkat di dalam, ya. Oke. Bagaimana kamu mulai? Dengan apa? Apa sistemnya? Untuk angkat. Berapa jam sehari? Berapa 35 anak? Tapi berapa jam kamu main di sekolah? Sekitar 1,5 jam. Oke. 1 jam setengah. 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Oke. Semua sama? Kira-kira? Tidak. Tidak. Bapak? Saya mungkin bisa 3 atau 4 kali dalam seminggu. Oke, lebih baik. Yang penting, your mission olahraga kamu ada ambil banyak orang di dalam sistem anggaran di Bali. Kalau tidak ada banyak anak-anak, tidak bisa naik level, tidak bisa medal. Setelah yang goal objektif yang terakhir ada medal, ada Indonesia setelah beberapa tahun ada negara nomor 1 di Southeast Asia. Ya. Tapi untuk itu kita sebelum harus ambil banyak anak-anak di dalam. Kalau tidak ambil banyak anak-anak tidak bisa karena kuantitas tidak cukup. Ya. Terus hari ini kita mau kasih sistemnya yang kita pakai di Eropa in general, karena sistem Spanyol, sistem Itali tidak sama. Ya. Sekarang Eduardo mulai dengan bicara sistemnya kita pakai. The basic system that we use in Europe is divided in 5 points for fencing. Okay? These 5 points start, number 1 is the technique. Okay? The technique includes all the mechanics that we are doing in fencing, like the hand movements and the footwork. Okay? This is the part 1. Technique includes the mechanic, hand movements, and footwork. Okay? The second part is the tactic. In fencing, we explain the kids. We divide the tactic in 4 stages. Okay? Number 1, technique. Include all the movements, footwork. Okay? This is the first part. We will not go deep in all these things, maybe later. Okay? And the tactic we divide in 4 situations in the match. Okay?
We will go later with these situations. After we have the strategy in the match. Okay, this is the number 3. Strategy means it's about the time when you use your tactics during the match. This is strategy. Okay? The other part is like a physical training, driving and defensive skills. Okay? Focus in the fencing match, the long speed, a few things. And the last one, and very important, is the mental. Mental thing for fencing and all the sports is very important. We grow with a system that we call it like a growing mindset. Growing mindset is very important. That means like the athlete is focused and the coach is focused to improve daily. Don't compare with other fencers, don't compare with other nationals, just like a focus to grow and fence much better every day. Then for the new coaches, I would like to ask you if you already know regarding the fencing footwork. Already know this one? You know the fencing footwork? Ya. Buat peserta ditanya apa udah tahu tentang fencing footwork, beralangkahnya fencing. Udah familiar kan? Already know everyone? Iya. Yes? Iya. Tahu di sana juga. Untuk anggar ini untuk main. Iya. Tahu? Tahu. ¿Quieres que estemos hablando de los entrenamientos? ¿Los entrenamientos? Oke, kita dulu ya. Sebelum kita bilang kita mau medal ya untuk Indonesia. Tapi sebelum medal kita harus bikin proses. Proses mulai dari Bapak. Itu yang pertama, itu yang utama. Kalau tidak ada guru yang kerja baik di dalam sekolah, tidak ada medal pasti 100%. Terus, dia mau apa dari Bapak guru? Silakan, objektif. I want them to give me their objectives to see if they understand what we need from the guru. This is step nomor 1 untuk struktur. Menurut peserta sekalian, apa sih yang Bapak Ibu sekalian butuhkan? Target dan apa sih yang Bapak ingin dapatkan dari materi hari ini? Oh, materi. Untuk nanti menjadi pelatih. Oke, saya bertanya, kalau anak-anak play, Bermain. if they don't play, they don't like, they don't stay, they go away. Yeah, so I want to know. Yeah, kalau anak-anak suka, Ya. mereka ikut. Ikut, ya. Kalau tidak suka karena terlalu banyak mekanik itu saya tidak suka, keluar. Yes. Terus kalau kita kerja dengan anak-anak, target nomor 1 mereka harus ikut, Suka. harus suka. Kalau tidak suka nggak bisa. Yes. Terus kita harus mengerti, tidak bisa kerja seperti profesional dengan anak-anak. Ya. Itu tidak bisa. Kalau seperti profesional keluar mungkin dari 30, setelah 1 bulan ada 5. Terus nggak bisa seperti itu. Target nomor 1. Terus apa nama suka? Live. Senang. Play. Bermain. Bermain. Main. Main. Ya, Suka bermain. Suka bermain. Make them interested first, then why? Baik. Ferry, bisa diambil tolong? Jangan dulu Menulis ya, sebelum Pak. Bahasa Indonesia saya kurang bagus. Kamu semua tadi suka bermain. Nomor 2, Ibu bilang. Tarik. Pertama, itu Tarik. pertama tertarik, baru Ya. suka. Terus cinta. Itu nomor 1. Ada ada alatnya. Kita perlu alatnya untuk itu, perlu. Ya. Tapi harus spesifik, harus seperti perlu seperti ini untuk anak-anak kecil. Tidak. Tidak bisa, tidak perlu. Sederhana. Karena itu mahal.
tidak perlu banyak uang keluar untuk jualan seperti ini. Tapi setelah berapa tahun, terus alanya apa yang kita perlu? Mungkin menggunakan apa? Manipulasi. Stick. Jadi stick, baik. Karena kita mau dia main, suka bermain, tapi kita mau dia naik level ya. Sedikit similar, ya, seperti anggar, tidak anggar bermain, tapi seperti anggar. Terus kalau tidak pakai alatnya seperti stick, tidak bisa. Itu ketika di sana kita pakai untuk level kosong seperti dari 4 sampai 6-7 umur, 1 tahun, tidak ada EP stick, tidak ada. Koordinasi saja. Kalau tidak kerja, kalau tidak kasih koordinasi, setelah 8 tahun, anak-anak banyak masalah untuk anggar. Karena anggar perlu, kamu Bapak pikir kita perlu koordinasi atau tidak perlu banyak koordinasi kalau anggar? Sangat perlu. Sangat perlu banyak koordinasi, proses lama panjang. Kita mulai dari sebelum, tapi tidak perlu koordinasi spesifik, kita bilang koordinasi general, ya. Terus koordinasi, ya, sangat penting koordinasi, koordinasi. Kalau tidak ada uang untuk beli setelah berapa tahun, tahu cyber phone? Kalau buat main sabel, kayak senjatanya sabel tapi bentuk dibuatnya dari foam, dari gabus. Dari 4 sampai 6 tidak perlu. Kalau general rings, cones untuk main itu cukup. Dari 6 sampai 8, 7, 10 kita mulai pakai cyber foam. Cyber foam? Ya. Ya, foam. Tapi cyber foam kita beli untuk klub, tapi mungkin untuk ada sekolah bisa beli, ada sekolah tidak bisa beli karena 15.000 untuk satu. Mungkin ada sekolah dia bilang terlalu mahal. Terus solusi bagaimana? Bagaimana, Bapak? Kamu atlet tahu, tapi dikasih solusi dong. Tidak ada uang untuk beli cyber. Bagaimana? Tidak bisa akhirnya? Mungkin menggunakan beberapa barang yang bentuknya hampir sama besarnya. Seperti apa? Apa yang Tolong dibikin- Bapak dibantu semua, karena semua nanti kita bisa semua. Kalau tidak ada uang, bagaimana kita bisa bikin alatnya? Bisa bikin, mungkin tidak bisa bikin, mungkin tidak bisa kerja. Kenapa? Bagaimana? Bisa dibuat dari bambu mungkin. Nah, bisa dibuat ini, ya. Tapi kalau kita buat alatnya EP atau cyber, anak umur 8, penting apa? Sekuritas ya. Kalau di bambu, security atau tidak? Tidak ya, karena mungkin di Iya. stick di dalam mata. Gabus. Ya. Gabus. Styrofoam. Styrofoam. Ya. Styrofoam. Di sana, ya, styrofoam. Di sana, sekolah yang tidak mau beli, ada yang mau beli karena sekolah pribadi ada uang beli, baik, langsung. Ada yang publik tidak mau beli, kita buat alatnya dengan foam, dengan plastik, pakai foam. Yang penting alatnya aman. Terus kita sudah tidak ada, saya tidak bisa anggar karena tidak ada uang untuk beli, tidak apa-apa, ada solusi lain. Tapi setelah umur 6 kita perlu alatnya, ya. Sebelum umur 6 tidak perlu, setelah umur 6 perlu, tapi tidak berat, aman, seperti itu, tidak terlalu panjang, kecil, pendek, ya. Dan mulai kerja koordinasi sedikit, koordinasi general sebelum, setelah koordinasi spesifik.
Ya, ada dua, general, Spesifik. ada spesifik. Kalau tidak mulai dengan general, spesifik tidak bisa, tidak bagus. Ya. Sekarang ketika kita main dengan atlet profesional, masih kerja koordinasi general karena ada yang cukup bagus sekali, ada yang belum karena proses tidak bagus. Kalau proses dari umur 45 bagus, atlet bagus. Kalau proses tidak terlalu bagus, harus kasih banyak latihan untuk orang profesional karena sebelum tidak main bagus, ya seperti itu. Terus koordinasi general, koordinasi spesifik. Di sini sampai umur 6, 7 itu tidak pas. Bapak harus kalkulasi, tapi dari sekolah punya Eduardo sama saya, dari umur 6 kita mulai dengan alanya koordinasi spesifik dan campur, masih kerja general, masih kerja spesifik. Terus ada grup yang suka bermain, terus ikut, bagus untuk koordinasi, dan sudah pakai alatnya untuk koordinasi spesifik. Ya. Sekarang kita bisa mulai dengan teknik. Ya, karena sudah ada base. Kita sudah ketemu objektif di sini, kita bisa mulai teknik. Tidak bisa teknik general, teknik seperti profesional tapi lebih simpel. Kalau anak-anak sudah ada berapa tahun di dalam, sudah ada koordinasi dan sudah ikut, sudah suka anggar. Anggar tidak terlalu mudah. Kalau sport olahraga ada masalahnya karena itu tidak ada banyak anggar di TV, terus anak-anak tidak tahu. Sebelum coach yang lebih tua, sebelum kerja seperti proses lama seperti Rusia, seperti Cina komunis, ya semua di sini ada serius. Sekarang anak-anak beda, tidak mau disiplin terlalu kuat, mau main, mau suka bermain, ya. Terus proses beda, harus ikut dulu, ya. Mengerti itu di sekolah. Setelah hari ini kita kasih program sampel untuk bagaimana apa kita harus bermain di sekolah. Seperti tadi kita praktis sedikit, ya. Tapi sebelum kita mau selesai semua teori, ya. Oke, kita mulai teknik. Kalau kita mulai teknik, bapak yang tidak ada banyak experience, oke dia bapak yang ada sedikit lebih experience. Untuk tahu kalau atlet bagus atau tidak bagus, kita cek apa? Silakan, bapak, kita cek apa? Untuk tahu, untuk mengerti kalau dia oke, dia tahu ada experience untuk angkat. Untuk tahu seorang atlet itu mainnya bagus atau enggak, apa yang perlu kita cek? Teknik saja, fokus untuk teknik, tidak lain. Fokus ke teknik. Bagian apa yang perlu kita cek? Ini dasarnya kuda-kuda sama saat menerima responnya. The on-ground position and when they respond. Good. Silakan. Sekarang dengan teknik. Kita mulai teknik. Tapi saya perlu sambung sekarang. Oke, very sambung. Dia seperti anak-anak, ya. Silakan. Can you tell him to treat him as he didn't know as he didn't know fencing? Tell me what he needs to do to see if what he understands as a good technique is what we understand as well. Dari nol. Dia benar-benar tahu. Dia tahu. Prediksinya sekarang. Kita melihat aja kak ya? Melihat saja.
Ya, seperti Coba, itu. contohkan. Dia bilang enggak ya, Ya. dia ke posisi ya. Silakan Contohkan. bilang sama dia untuk posisi bagaimana, untuk posisi baik. Untuk tahu kalau posisi baik. Belum bergambar jelasnya ada pertama depankan tuh contoh ya depankan kaki 60 derajat pertama itu kaki 60 derajat lurus badan relax kedua biasa ya enggak berkuda buka selebar bahu senyaman mungkin relax ya tangan di depan tapi relax santai ya sudah gerakan pertama itu maju kaki pertama angkat keluar tumit di depan contoh ya contoh tumit kalau gerakan nampaknya ada 3 kali hitungan 3 hitungan 1, 2, 3 3 kali 1, 2, 3 sampai maju hitungan maju 1, 2, 3 badan relax saja ya lebar bahu maju 1, 2, 3 sampai hitungan maju ya. Jangan ada goncangan di tubuh ya. Contoh ya maju sampai ya maju apa ada oke. Angkat mundur contoh Ada alatnya untuk bilang ini bagus, ini tidak bagus atau ini tidak bagus. Ya. What tool does he have to understand what is the distance, right distance between? Untuk lawan dua kaki. Apa indikator jarak untuk ngasih tahu anak-anak bahwa oh jarak ini udah benar sini saya as well as our shoulder. Yes, sir. Baik, ya. Itu atau seperti yang kita bilang dengan 3 kaki. 3 kaki. Itu kaki pertama. 1, 2, 3. Mau direkam dulu. Ya. Dan aman. 3 kali kaki. 3 kali kaki. Ya. 1, 2, 3. Cukup. Ya. Tidak lebih, tidak kurang. Ya. Kenapa? Karena aman. Bisa sama seperti shoulder. Aku nggak mau. Bahu ya. Tapi mungkin kalau anak-anak tidak ada persepsi, terus anak-anak tidak tahu di mana shoulder. Lebih kayak gini. Saya pikir seperti itu. Lebih aman, lebih relax. 3 kali. Ya, kurang kali. Oke, pertanyaan lagi. Anggar beda sekali, tidak natural ya. Kalau running natural semua, kalau anggar seperti itu beda sekali, harus bikin teknik karena tidak natural. Kita tidak jalan seperti itu ya, terus harus belajar banyak, itu kita harus teknik kakinya. Kita mau ke sini atau bisa juga begini atau bisa segini juga, atau satu saja atau 2. Bagaimana posisinya? Do we need to what's the what surface of the foot do we need to have on the floor? Telapak kakinya harus tampak di tanah. Jadi nggak boleh titit, nggak boleh kayak gini. Telapak kakinya pasti kan harus tampak di tanah. Apa? Dua-duanya. Apa yang bagus, apa yang tidak bagus? Silakan. Silakan. Telapak kakinya. Apa? Pikiran saja, tidak apa-apa. Bagaimana posisi telapak kaki yang bagus dan yang nggak bagus kalau dalam posisi organ? Kita harus tahu semua ya teknik, tapi harus tahu kenapa. Oke Pak, mungkin untuk mencegah cedera, jadi itu salah satu teknik mencegah cedera dari ini.
To prevent injuries. To prevent injuries. That's why we have to do this. Okay. We say not because of that, but because if Anggar is a combat sport, you need to change distance all the time. If you don't have contact on the floor, you will take longer to change the distance. So untuk mencegah cedera adalah satu hal, tapi yang sebenarnya alasan kenapa kakinya harus tapak adalah karena Anggar itu kan olahraga bela diri. Di olahraga bela diri itu kita banyak mengganti posisi. Supaya lebih cepat ganti posisi, maka kakinya harus tapak. Karena kalau misalnya posisi kakinya ini, lebih lambat kita bisa ganti posisinya. Anggar, apa Anggar biasanya seperti ini saja? Atau juga Anggar seperti ini? Yang pertama lagi yang kedua biasanya. Bagaimana kita Anggar? Seperti yang pertama? Yang Atau ini saja? Atau yang kedua? Mundur, maju, mundur, mundur. Seperti ini karena ada yang lain di depan. Ya. Kalau ada yang lain di depan, kalau harus ganti, pindah, maju, mundur. Kita harus semua flat. Kalau tidak segini, seperti apa namanya? Kuda-kuda. Kalau saya ke sini, saya lebih cepat atau lebih terlambat untuk maju mundur? Lebih cepat seperti itu, tak? Lebih lambat. Karena saya belum maju, saya harus 1, 2, 3. Kalau saya ke sini, 1, 2, 3. Kalau saya siap, 1, 2, langsung. Terus satu tempo kurang. Lebih cepat, lebih bagus. Sama kakinya. Kalau saya segitu, sebelum ganti saya harus 1, 2. Iya. Lebih panjang, kurang bagus. Itu mudah-mudah sekali. Lebih panjang, kurang bagus. Lebih cepat, lebih bagus. Ya. Ini kurang satu tempo, untuk satu tempo movement. Untuk one time movement. Untuk mengurangi jumlah gerakan, jadi langsung switch di satu gerakan. Jadi responsnya bisa lebih cepat. Ya. Terus untuk konsep lebih cepat, lebih mudah, lebih bagus. Beratnya, bagaimana? Kita bilang di dalam Anggar, saya maju mundur banyak ya, maju mundur. Terus beratnya lebih baik seperti ini. Bagaimana? Ditanya. Oke. Kenapa? Untuk memudahkan gerakan. Sesuai dengan prosedur. Saya mau lihat. Terima kasih. Harus tegak. Kalau satu contoh nanti akan jatuh ke depan. Tapi kalau arah ke belakang jadi agak lebih lambat. Jadi kamu mau teach di mana kan? Kamu bilang apa? Belajar Ini kalau biasanya di sekolah mengajarkan belajar berdiri tegak berbeda itu untuk memposisikan biar nggak dia maju ataupun ini kita olah. Kamu bilang ini setengah. Begini? ya posisi menekuk. Kalau di lari bilangnya belajar kagum menari, belajar tari. Posisi menari seperti ini. Bisa. Terima kasih. Itu ada beberapa sekolah. Ada sekolah Poland, tahu Poland? Negara Poland. Mereka posisinya seperti ini. Ada sekolah Rusia sekolah seperti ini. Sekolah Prancis seperti Rusia, seperti ibu bekerja tangan-tangan. Kita kerja
beda sedikit. Karena kasih 55% kaki di belakang 45% kaki di depan 55, di belakang 45. Tumpuan. Kenapa? Karena kita lebih siap seperti itu. Kalau 55 harus pindah kalau attack, harus pindah. Kecil tapi harus terus lebih terlambat. 1, 2 atau 1, 2 ya. Kalau di sini sudah siap. Kalau di belakang tidak perlu pindah ke belakang. Saya sudah siap. Itu free ya. Free untuk terlambat. Terus setelah kita olahraga 55% kaki di depan, 45% di depan 55, di belakang 45 maaf. In the modern fencing, okay, modern angkat ini 55, 45. Kamu ini kalau ditulis nanti konsep untuk angkat. Tumpuan 55% kaki depan, 45% kaki belakang. Itu yang dipakai di modern fencing. Saya mau tahu, oke, kita sudah di bawah, sudah siap ya. Kamu bilang satu konsep very penting, saya suka sekali. Ini kita kerja ini upper body, relax, oke, relax, total relax, oke. And the lower body, kita ini siap kuat untuk bisa koordinasi movement cepat. Dan ini harus siap, oke. Saya mau tanya dia, bagaimana kamu belajar dari ini silakan, bukan dari nol. Dia mulai dari nol. Saya mau kamu dengan dia untuk posisi tempat di atas. Oke. Bagaimana kamu bilang dia untuk di upper body ini posisi bagaimana? Saya mau oke, stop ini, ponggar. Oke, untuk sekolah modern Eropa, oke, ponggar. Kaki ini dari Indonesia, semua orang ini kita bilang ini dia ambil tas, rucksack dia carrying something. What do you say this one? Lebih membawa sesuatu kayak tentang tanaman. Oke, ponggar. Then terlalu penting kita kerja ini ada simetris dua kaki, oke? Ini kapan kamu ada movement, oke? Ada ini aksi, kamu balance, tangan, ini untuk movement kita balance the body, untuk atlet bisa koordinasi. Bisa lebih kontrol untuk aksi, mau di attack, ayudar ponggar, ayudar preparing. Oke, ponggar. Juga ini di shoulder, bahu. Ini untuk bahu, ini lihat kapan kamu pasang kaki di sini, ini di depan seperti ini ya. Kapan ini dibuka ke sini, ini ada tempat untuk touch, lebih. Oke? Lebih kecil. Mengerti? Oke.
Sekarang saya mau semua ini onggar kita akan praktis sedikit untuk advance, oke, ini close attack, and ini lunge, oke. Tapi yang kita bilang tangan di depan, ya. Bagaimana tangan di depan? Kalau EP ya, sekarang saya bilang EP saja. Kalau kita pakai EP, posisinya bisa dulu. Saya ulang, bagaimana? Ferry, kamu bantu saya. Bagaimana EP? Dengan begini, kenapa? Oke, kenapa? Saya mau tahu kenapa setiap kali. Karena yang penting kita tahu kenapa. Posisi sempurna dari EP karena mengatur jarak musuh segini. Kalau kita pakai sini, kita waktu untuk menyerang terlambat. Jadi ini posisi sempurna dalam menyerang. Jarak. Oke. Poin di sini, di mana? Di mana yang bagus? Sini. Kenapa? Kenapa coach? Jangan. Sini adalah coach utama. Dulu senjata harus ke arah badan lawan. Harus seperti ini memakan waktu untuk mencari sasaran. Seperti kemarin, Flores sama juga dulu senjata ke arah badan lawan. Yang terdekat bisa di tangan. Yang itu di atas bisa lewat. Ya. Basicnya sama seperti kemarin. Basic seperti Bapak bilang. Kalau EP semua bisa, poin semua bisa ya. Terus poin lebih jauh, lebih terlambat. Sebelum kita bilang lebih cepat, lebih bagus, lebih mudah, lebih bagus. Terus poin kalau level 1, level 0 kita bilang poin lebih dekat, sekitar pointing tangan-tangan yang di depan. Tetapi saya kasih introduksi untuk level 2, introduksi saja. Kalau level 2 bisa ke sini tergantung, bisa ke sini ya bisa tergantung, bisa ke sini juga bisa tergantung, bisa ke sini ya bisa ke sini juga, semua bisa tergantung apa. Coach, tergantung apa? Kenapa saya bilang oke, bisa maju seperti itu atau bisa maju seperti itu? Oke, tergantung kecepatan dan kecepatan dari atlet. Bisa seperti ini cepat menyerang, kecepatan hanya untuk pemula target harus. Terus kalau saya mau saya 2-0 di bawah ya untuk skor, saya di bawah, dia 2, saya 0, saya perlu parade repost. Kalau saya mau parade repost, poin bukan di sini karena di sini tidak attack, saya maju poin keluar biar dia masuk pakpum parade repost. Kalau saya di atas 2, saya dia 0, di dalam saja karena lebih jauh dan ambil tangan lebih jauh karena lebih jauh dia dari saya, ada lebih waktu untuk defend ya. Tapi itu introduksi saja untuk level 2. Kita kembali ke level 0 ya. Oke. Itu terus poin kalau EP dekat yang di depan. Oke. Sini bisa dari di depan saya. Biasanya di sekolah kita kerja, poin di sini. Kenapa di sini? Karena yang lebih dekat ada kakinya, tangan mana, ya. Terus bisa direct, bisa UP, ya. Tapi di sini. Terima kasih. Terus itu seperti tadi. Sekarang untuk basic, posisinya sudah tahu semua, ya. Kakinya bagaimana, body bagaimana, beratnya bagaimana, kakinya di depan bagaimana, kakinya di belakang, tangan di belakang bagaimana, ya. Kita bisa dipakai, ya. Dipakai setiap kali kita attack, tidak pakai karena balance, lebih cepat kembali. Kalau tidak dipakai, kurang bagus, lebih terlambat.
ya. Terus yang di belakang harus kerja, bukan di sini. Harus kerja, harus pakai. Nah, itu bantu banyak, ya. Tangan di belakang. Itu untuk posisinya. Sekarang untuk maju mundur, ya. Siapa bisa bantu? Belakang. Krishna. Kalau Krishna coach, Bapak bilang apa? Kalau Bapak coach kerja dengan anak-anak, dia mau belajar bagaimana maju, ya. Silakan. Dia tadi sudah mulai, ya, tapi saya mau cek lagi. Ya. Ya. Baik. Kenapa? Karena untuk pemula jika saya sudah terbiasa Baik. Itu proses pertama. Itu kenapa? Ini kenapa? Baik. Itu karena seperti Bapak bilang, kita mau posisinya yang paling dekat lantai, ya, yang paling dekat. Jauh atau tidak jauh? Tidak terlalu jauh. Kalau jauh, kita bilang 55, 45. Kalau jauh, saya sudah pindah beratnya. Di sini paling 60 sekarang. Tidak bisa, karena harus pindah lagi. Lebih kecil, lebih bagus. Tidak perlu pindah. Tak, kecil, tak, cepat kembali. Ya. Terus ke depan, kecil, tidak bisa besar. Kecil saja. Kalau besar, yang lain bisa maju, bisa tak. Terus maju, kecil saja. Ya. 1, 2. Kalau 2 lebih baik, tidak perlu. Karena untuk level 1 atau level 2, sekarang pertanyaan lagi, ada berapa tempo? Di Anggar kita bilang tempo, time, ya. Itu 1, itu 2. Terus maju, ada berapa tempo sekarang? Silakan Bapak, dibantu saya. Berapa tempo? Bapak dulu. Kalau saya maju seperti ini, berapa tempo? hitungan. 2. Kalau saya bilang 1, 2, 3, 3 tempo. Ya. Itu untuk anak-anak mekanik boleh, tapi kalau atlet kurang lebih cepat, lebih bagus. Terus dari 3 harus ke 1 saja. Ke 1 bagaimana? Harus 1, ya, tapi langsung ambil. Boom, 1 lebih cepat. Ya. Di belakang sama. Kalau di belakang proses sama. Kita mulai dengan ini. Anak kecil 1, 2. Kalau di belakang bisa besar. Maju tidak bisa. Mundur bisa besar. Maju kecil. Mundur bisa besar. Bisa kecil, bisa besar. Bisa 2. Terus 1, 2. Ya. Beratnya tidak pindah. Tidak bagus. Tidak bagus. Ya, ingat 1, 2. Beratnya sama. Balas koordinasi. 1, 2, 1, 2. Kecil, besar. Kecil, besar. Besar, tidak bisa. Ya. Kalau maju, tidak besar. Tidak arah besar. Maju. Ya. Ahora sí. Oke. Sekarang, tolong saya mau ini semua akan praktis semua teori. Kita akan bikin ini line, dan kita akan praktis. Oke? Oke. Silakan. Tes. Come. 5 menit saja. 5 menit. Kalau ada guru dengan atlet, tolong dicampur. Karena ada yang bisa bantu untuk latihan, yang lain bisa bantu juga. Campur tolong. Tidak atlet dengan atlet karena
sudah ada. Oke. Saya mau ini untuk summarize. We have to practice the posisi 50-50, 55-45, 45-45, oke? Semua ini enggak, tolong satu lagi ke sini, satu lagi setengah di sini. Kamu tolong ini letakkan di sini. Kamu letakkan juga di sini, setengah di sini, satu line, tiga line. Satu line, dua line, tiga line, everyone. Ini enggak, kamu letakkan. Enggak, Oke, tiga line, space, give it space. Okay, the first one. Okay. Okay, the first one. We start here, and remember we talk like a 2 times this one. The number 3 is our feet, it's like a 1 and 2. Okay? Semua ini practicing. Show me 1 and 2, correct? Okay, show me. Try practice. Show me 1 and 2, correct? Okay. Show me. No, we make